Halo sahabatku, sahabat EO Paham dimanapun kalian berada, senang sekali bisa bersama-sama dengan kalian pada sesi ini. Di mana sesi kali ini kita akan belajar tentang menggunakan rumus-rumus turunan fungsi untuk mencari turunan fungsi trigonometri. Bagi sahabat EO Paham yang baru bergabung pada sesi ini, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, mari kita mulai. Rumus-rumus turunan fungsi trigonometri. Kita telah belajar menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan definisi rumus turunan, yaitu yang kita kenal dengan f aksen x sama dengan limit h menuju 0 untuk f dalam kurung x tambah h dikurang fx dibagi dengan h. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus yang konsepnya didapatkan dari definisi turunan fungsi tersebut. Sehingga untuk selanjutnya kita akan menggunakan rumus untuk mencari turunan fungsi trigonometri. Baiklah, mari kita ingat dari definisi turunan fungsi, konsepnya kemarin kita sudah dapatkan. Yang pertama, turunan fungsi sin x kita dapatkan adalah cos x. Kemudian, turunan fungsi cos x kita dapatkan adalah min sin x. Selanjutnya, turunan fungsi tangen x kita dapatkan adalah secant kuadrat x. Dan turunan fungsi kotangen x kita dapatkan adalah min kosekant kuadrat x. Selanjutnya nanti ada lagi fungsi secant. Secant x turunannya adalah tangen x secant x. Kemudian turunan kosekant x adalah min kosekant x kotangen x. Nah, di sini saya tidak tuliskan, jadi yang saya tulis ada 4 turunan pokok dari fungsi trigonometri yang dasar. Nah, perhatikan ini semua yang 1 sampai 4 ini harus diingat baik-baik, dan yang 2 tadi turunan secant, dan yaitu turunan secant saya ulangi, tangen x secant x, kemudian turunan kosekant adalah min kotangen x kosekant x. Nah, selanjutnya kita akan cari turunan di mana x-nya ini diganti dengan fungsi gx ya. Jadi fungsi gx adalah fungsi yang merupakan fungsi terdiri dari variabel x. Maka kita dapatkanlah yang pertama, fungsi sin gx turunannya adalah turunan fungsi g dikali dengan turunan sin, yaitu turunan sin adalah cos. Sehingga sin gx turunannya adalah g aksen dikali cos gx. Kemudian kita lanjutkan, turunan dari cos gx adalah g aksen dikali min sin gx. Kemudian turunan dari tangen x adalah g aksen dikali secant kuadrat gx. Selanjutnya turunan dari fungsi kotangen gx adalah g aksen dikali min kosekant kuadrat gx. Baik, rumus ini akan kita gunakan untuk mencari turunan fungsi trigonometri. Nah, supaya lebih mudah kita memahami rumus-rumus ini, mari kita lihat contoh berikut ini. Kita lihat contoh 1. Tentukanlah turunan pertama atau f aksen dari fx sama dengan sin dalam kurung 2x kurang 7. Mari kita jawab. Turunan dari fungsi sin gx tadi kita dapatkan adalah g aksen x dikali cos gx. Untuk mudah mengingat, berarti turunan sin adalah cos. Kemudian dilanjutkan dengan gx-nya. Nah, selanjutnya fungsi fx-nya tadi adalah sin 2x kurang 7. Maka dalam hal ini gx-nya adalah 2x kurang 7. Maka turunan gx-nya adalah g aksen x, yaitu turunan dari 2x kurang 7 sama dengan 2. Ingat fungsi turunan untuk turunan fungsi aljabar pada kelas 11. Selanjutnya dikali dengan turunan sin. Berarti turunan sin adalah cos, baru masukkan gx-nya. Sehingga turunan dari sin dalam kurung 2x kurang 7 adalah 2 cos 2x kurang 7, atau kita tulis, kita hilangkan tanda kalinya menjadi 2 kali cos dalam kurung 2x kurang 7. Mudah-mudahan bisa dipahami contoh 1. Sekarang kita lihat contoh 2. Tentukanlah turunan dari tangen 3x kuadrat kurang 5. Mari kita jawab. Ingat tadi turunan tangen adalah g aksen x, turunan tangen tadi secant kuadrat, maka g aksen x dikali secant kuadrat gx. Maka kita dapatkanlah sekarang
Di sini Gx-nya adalah 3x pangkat 2 kurang 5, maka kita dapatkan turunan 3x kuadrat kurang 5 adalah 6x, turunan tangent adalah secant kuadrat Gx ya, maka di sini adalah 3x kuadrat kurang 5. Sehingga kita dapatkanlah turunan dari tangent dalam kurung 3x kuadrat kurang 5 adalah 6x kali secant kuadrat dalam kurung 3x kuadrat kurang 5. Kita lanjutkan contoh 1C, tentukanlah turunan dari fx sama dengan tangen x dikurang sin 3x. Mari kita jawab. Pertama kita lihat di sini tangen x kurang sin 3x, berarti kita turunkan tangen x, kita turunkan sin 3x. Turunan tangen x tadi adalah secant kuadrat x, sedangkan turunan sin 3x, lihat sin 3x, 3x-nya ini adalah g-nya, turunan 3x sama dengan 3, turunan sin sama dengan cos, sehingga ini turunannya adalah min 3 cos 3x. Maka turunan dari tangen x kurang sin 3x sama dengan secant kuadrat x dikurang 3 cos 3x. Kita lanjut. Tentukanlah turunan dari 3x kurang kotangen 2x. Mari kita jawab. 3x turunannya sama dengan 3 kotangen 2x. Kotangen 2x berarti 2x-nya itu adalah g-nya, turunan 2x sama dengan 2, turunan kotangen min kosekan, min jadi plus, sehingga ini hasilnya menjadi 2 kosekan kuadrat 2x, sehingga turunan dari fx sama dengan 3x kurang kotangen 2x adalah 3 ditambah 2 kosekan kuadrat 2x. Kita lanjutkan bagian E, tentukanlah turunan dari fx sama dengan 3 cos dalam kurung 5x kuadrat tambah 2x. Mari kita jawab. Fx sama dengan 3 cos dalam kurung 5x kuadrat tambah 2x. Kita anggap di sini sekarang Gx-nya adalah 5x kuadrat tambah 2x. Maka turunan dari cos 5x kuadrat tambah 2x, kita dapatkanlah 3 kali, yaitu G aksennya adalah turunan dari fungsi ini, yaitu 5x kuadrat turunannya 10x, 2x turunannya 2. Kemudian turunan cos sama dengan min sin. Kita lanjutkan dengan Gx-nya yaitu 5x kuadrat tambah 2x. Selanjutnya min dengan 3 kita kali, sehingga kita dapat min 3 dalam kurung 10x tambah 2 dikali sin dalam kurung 5x kuadrat tambah 2x. Kalikan min 3 ke dalam kurung, sehingga kita dapatkanlah sekarang hasilnya adalah min 3 kali 10, min 30, min 3 kali 2, min 6. Sehingga f aksennya adalah min 30x kurang 6 dikali sin dalam kurung 5x kuadrat tambah 2x. Mudah-mudahan contoh 1 ini, yaitu bagian A sampai E, kalian dapat memahami dengan baik. Dan berharap untuk mencari turunan fungsi yang berpangkat 1, kalian sudah bisa menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas turunan fungsi trigonometri yang berpangkat lebih dari 1. Turunan fungsi trigonometri berpangkat. Pada fungsi aljabar kita belajar fx sama dengan hx pangkat n. Hx ini adalah fungsi dalam x, maka kita dapatkan turunannya adalah f aksen x sama dengan pangkatnya maju ke depan, n dikali, kemudian pangkatnya dikurang 1, hx pangkat n kurang 1, lalu dikalikan dengan turunan dari hx, yaitu h aksen x. Konsep ini akan kita gunakan untuk mencari turunan fungsi trigonometri yang berpangkat. Maka sekarang akan kita dapat, coba perhatikan. Misalnya kita akan cari turunan dari fx sama dengan sin gx pangkat n. Berarti fungsi sinus berpangkat lebih dari 1 atau n-nya tidak sama dengan 1 ya. Nah, dalam hal ini kita gunakan rumus turunan fungsi ini. Berarti f aksennya kita cari dengan n dikali h aksen x, kemudian dikali dengan hx, kemudian pangkatnya dikurang 1. Nah, dalam hal ini hx-nya adalah sin gx. Maka sekarang kita ganti hx-nya sin gx. Kita dapatkanlah n dikali h aksen x, kemudian dikali sin gx dalam kurung pangkat n kurang 1. Nah, h aksennya ini adalah turunan dari sin. Tadi kita dapatkan turunan dari sin adalah turunan dari sini berarti G aksen X dikali cos GX. Berarti G aksen X dikali cos GX. Maka turunan dari sin GX pangkat N dapat kita tulis menjadi N dikali G aksen X
dikali cos GX dikali sin GX pangkat N kurang 1. Nah, kemudian untuk cos, dengan cara yang sama, F aksen X sama dengan cos GX pangkat N dapat kita turunkan menjadi N-nya maju ke depan, N dikali turunan dari cos GX adalah G aksen X dikali min sin GX, kemudian cos GX pangkat N, kemudian N-nya itu kita kurang 1. Maka turunannya adalah N dikali G aksen X dikali min sin GX dikali cos GX pangkat N kurang 1. Dengan cara yang sama akan kita dapatkan turunan tangen GX pangkat N, maka kita dapatkanlah N dikali turunan tangen GX adalah G aksen X sekant kuadrat X, kemudian pangkatnya ini dikurang 1, tangen GX N kurang 1. Selanjutnya untuk kotangen GX pangkat N, maka kita dapatkanlah turunannya, N-nya maju ke depan, N dikali turunan kotangen tadi adalah G aksen X dikali min kosekan kuadrat GX, kemudian dikali dengan kotangen GX, pangkatnya dikurang 1, yaitu N kurang 1. Sahabat EU paham? Sekarang kita akan cari turunan fungsi trigonometri untuk sekan dan kosekan. Di depan tadi kita sudah singgung sedikit tentang turunan sekan X, berarti bedanya di sini sekan X-nya ganti dengan GX. Maka sekarang kita dapatkanlah turunan fungsi sekan GX sama dengan turunan dari GX-nya dikali dengan turunan dari sekan GX. Berarti turunan dari sekan GX adalah tangen GX dikali sekan GX. Kemudian kita lanjut, turunan kosekan GX adalah G aksen X, turunan dari sini, dikali dengan turunan dari kosekan GX, yaitu min kotangen GX dikali kosekan GX. Sahabatku, sahabat paham, supaya bisa memahami dengan baik tentang turunan fungsi trigonometri berpangkat, maka saya sarankan sebaiknya mengingat dengan baik rumus-rumus yang sudah kita tuliskan ini. Kemudian untuk sekan dan kosekan juga kalian harus menghafalkan dengan baik untuk lebih jelas dan untuk terampil menyelesaikan soal-soal dengan rumus ini. Mari kita lihat contoh berikut. Kita lihat contoh 2. Tentukanlah turunan pertama dari fx sama dengan sin pangkat 2 dalam kurung 3x kurang 2. Mari kita jawab. Bentuk sin kuadrat 3x kurang 2 masuk ke kategori sin gx pangkat n. Dalam hal ini n-nya sama dengan 2. Maka kita ingat tadi turunan sin gx pangkat n adalah n dikali g aksen x cos gx dikali sin gx n kurang 1. Maka dalam hal ini n-nya sama dengan 2. Maka kita turunkan 2 dikali g aksen x turunan dari 3x kurang 2. Kita dapatkanlah turunan dari 3x kurang 2 sama dengan 3. Lalu cos gx. Cos gx berarti cos 3x kurang 2. Kemudian sin 3x kurang 2, pangkatnya kurang 1. Kita tulis menjadi sin gx kurang 2, 2 kurang 1. Ini kita sederhanakan sehingga kita dapatkan 2 kali 3, 6. Cos 3x kurang 2, sin 3x kurang 2. Ini pangkatnya 2 kurang 1 jadi pangkat 1. Pangkatnya nggak usah ditulis. Selanjutnya ini kita buat sinnya ke depan. Maka ini kita sederhanakan menjadi 6 adalah 3 kali 2. Sin tadi maju ke depan, sin 3x kurang 2, cos 3x kurang 2. Kemudian coba ingat rumus rangkap. Sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Perhatikan di sini 2 sin 3x kurang 2 cos 3x kurang 2. Nah, dalam hal ini tetanya di sini adalah 3x kurang 2. Kita manfaatkan rumus ini ke sini, maka kita ganti menjadi 2 sin theta. Tetanya tadi adalah 3x kurang 2. Maka kita dapatlah menjadi 3 kali bentuk ini kita buat menjadi sin 2 theta, yaitu sin 2 kali 3x kurang 2. Karena tetanya tadi kita misalkan 3x kurang 2. Selanjutnya kalikan 2 ke dalam kurung, maka kita dapatkanlah turunan dari sin kuadrat 3x kurang 2 adalah 3 sin kali 2 ke dalam 6x kurang 4. Semoga sahabat EU paham bisa memahami contoh 2A. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh yang B. Tentukanlah turunan pertama dari fx sama dengan 2 cos pangkat 3, 2x tambah 3. Mari kita jawab. Nah, bentuk ini masuk ke kategori cos gx pangkat n, di mana di sini n-nya adalah 3. Maka turunan dari
2 cos pangkat 3 dalam kurung 2x tambah 3 dapat kita gunakan rumus N dikali G aksen X turunan cos adalah min sin Gx, kemudian pangkatnya ini kurang 1, cos Gx dalam kurung N kurang 1. Sekarang kita ganti fungsinya, ini ada 2 ya, 2 kali ini maka turunan dari cos pangkat 3 tadi, maka N-nya adalah 3, maka dikali 3. Selanjutnya dikali G aksen X turunan dari 2X tambah 3 sama dengan 2, maka dikali 2 turunan dari cos adalah min sin, sehingga dikali 2 min sin 2x tambah 3, kemudian ini adalah cos 2x tambah 3 pangkat 3 kurang 1. Kita hitung, 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12, min sin dalam kurung 2x tambah 3, cos ini kurang 1 sehingga menjadi 2, cos 2x tambah 3 pangkat 2. Kita lanjut, cos pangkat 2 ini kita buat menjadi perkalian, sehingga cos 2x tambah 3 dikali cos 2x tambah 3. Selanjutnya tadi perhatikan di sini 2 sin 2x tambah 3 cos 2x tambah 3, ini bisa kita masukkan rumus sin 2 theta. Dalam hal ini tetanya adalah 2x tambah 3. Maka 2 sin 2x tambah 3 cos 2x tambah 3 dapat kita ganti menjadi sin 2 theta. Berarti sin 2 dalam kurung 2x tambah 3. Kita lanjut. Ini kalikan ke dalam kurung menjadi sin 4x tambah 6, yaitu 2 kali 3, dikali dengan cos 2x tambah 3. Depannya adalah min 6. Maka turunan dari fx sama dengan 2 cos pangkat 3 dalam kurung 2x tambah 3 adalah min 6 sin 4x tambah 6 cos 2x tambah 3. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami sampai dengan contoh 2B. Perhatikan tadi di sini penyederhanaan ini bisa dilakukan, bisa tidak, tergantung permintaan soalnya. Kalau permintaan soalnya sampai disederhanakan, ya silahkan gunakan rumus ini. Kalau tidak sampai disederhanakan, berarti kita sampai di sini saja. Baik, mudah-mudahan 2 contoh ini kalian sudah bisa memahami lebih baik. Kita lanjut contoh berikut. Kita lanjut dengan contoh 2C. Tentukanlah turunan pertama dari fx sama dengan kotangen kuadrat 4x kurang 5. Mari kita jawab. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah, lihat di sini pangkatnya adalah 2. Nah, kita masukkan ke rumus. Nah, sekarang kita coba tidak menggunakan rumus. Berarti langkah pertama turunkan n-nya dulu. Berarti n-nya sama dengan 2. Kita dapatkanlah 2 kali turunan dari kotangen 4x kurang 5. Turunan dari 4x adalah 4. Turunan kotangen adalah kosekan kuadrat. Maka turunan kotangen 4x kurang 5, kita dapatkanlah 4 dari turunan 4x kurang 5. Dari turunan kotangen adalah kosekan kuadrat dalam kurung 4x kurang 5. Lalu selanjutnya pangkatnya ini kita kurangkan 1, maka kita dapatlah kotangen 4x kurang 5, 2 kurang 1, sehingga hasilnya ini adalah 1. Maka ini kita hitung kembali, kita dapatlah 2 kali 4 kali min sama dengan min 8 sekan kuadrat dalam kurung 4x kurang 5, 2 kurang 1 sama dengan 1, berarti dikali kotangen 4x kurang 5. Kita urutkan sesuai dengan pangkat tertinggi buat di belakang, maka kita dapatkanlah turunannya adalah min 8 kotangen 4x kurang 5 dikali kosekan kuadrat 4x kurang 5. Mudah-mudahan contoh yang bagian 2C dapat dipahami dengan baik. Kita lanjut dengan contoh 2D. Tentukanlah turunan dari sekan 2x kurang 3. Mari kita cari langsung turunan dari sekan Gx ya. Berarti Gx-nya 2x kurang 3, maka turunan 2x kurang 3 adalah 2. Turunan sekan adalah tangen sekan. Berarti turunan sekan 2x kurang 3 sama dengan tangen 2x kurang 3 dikali sekan 2x kurang 3. Nah, selanjutnya kita tulis tanpa menggunakan titik kali. 2 tangen 2x kurang 3 dikali sekan 2x kurang 3. Mudah-mudahan sahabatku sudah bisa memahami menyelesaikan turunan fungsi trigonometri untuk yang berpangkat dan untuk sekan maupun nanti kosekan. Sahabat paham?
Bentuk fungsi trigonometri tertentu terkadang tidak bisa kita turunkan hanya dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah ada, yaitu tadi rumus-rumus yang sudah kita uraikan depan, atau rumus turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan definisi turunan. Kadang kita harus menggabungkan rumus-rumus turunan fungsi tersebut dengan rumus turunan fungsi aljabar. Coba kita perhatikan contoh soal berikut. Fx sama dengan sin 2x kurang 3 dikali tangen x kurang 2. Nah, dalam rumus ini tidak ada rumus turunannya, karena ini bentuknya adalah bentuk perkalian. Maka dengan demikian, kita harus menggabungkan turunan fungsi trigonometri nanti untuk ini dengan turunan fungsi perkalian, yaitu misalkan ini U, ini adalah V, maka nanti kita ubah ini menjadi U kali V, seperti yang sudah kita pelajari pada turunan fungsi aljabar di kelas 11. Nah, misalkan jika U dan V adalah fungsi, boleh fungsi trigonometri, boleh fungsi aljabar. Nah, fungsinya itu dalam variabel X, maka akan berlaku, pertama, jika bentuknya Fx sama dengan U kurang atau tambah V, maka turunannya ini adalah U aksen kurang atau tambah V aksen. Bentuk yang kedua, bentuk perkalian. Jika bentuk fungsinya adalah U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Kemudian jika bentuk fungsinya dalam pembagian, yaitu U dibagi V, maka turunannya ini kita dapat U aksen V dikurang V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Nah, supaya lebih mudah, mari kita gabungkan penggunaan rumus ini dengan penggunaan rumus turunan fungsi trigonometri. Mari kita lihat contoh nomor 3. Contoh 3 diketahui fx sama dengan 2x kurang 3 dikali sin 3x tambah 2. Tentukanlah turunannya. Mari kita jawab. Fx 2x kurang 3 dikali sin 3x tambah 2, maka bentuknya ini adalah perkalian. Atau dengan kata lain, bentuknya ini adalah U kali V. Di mana U kita misalkan 2x kurang 3 dan V-nya kita misalkan sin 3x tambah 2. Maka sekarang jika U-nya adalah 2x kurang 3, maka turunan dari U atau U aksennya adalah 2. Selanjutnya, jika V-nya adalah sin 3x tambah 2, maka turunan dari V, ingat ini jadi sin GX, berarti G aksen, berarti turunan 3x tambah 2 adalah 3. Turunan sin adalah cos, maka V aksen dari sini atau turunan dari V adalah 3 cos 3x tambah 2. Selanjutnya, fungsi U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U. U aksen tadi adalah 2, V berarti sin 3x tambah 2. Di sini V aksen adalah 3 cos 3x tambah 2, sedangkan U adalah 2x kurang 3. Sekarang kita tinggal sederhanakan ini bentuknya. Kita dapatlah 2 sin 3x tambah 2. Nah, perhatikan ini adalah bentuk aljabar dari ini tadi, maka ini tidak boleh dikalikan ke sini. Ini boleh dikalikan ke depan, yaitu dikali 3, sehingga hasilnya adalah 6x dikurang 9, dikali dengan cos 3x tambah 2. Maka turunan dari 2x kurang 3 dikali sin 3x tambah 2 adalah 2 sin 3x tambah 2 ditambah 6x kurang 9 dikali dengan cos 3x tambah 2. Kita lihat contoh berikut. Tentukanlah turunan dari tangen 3x tambah sin 3x tambah 2. Mari kita jawab. Fx sama dengan tangen 3x tambah sin 3x tambah 2. Ini masuk ke kategori U tambah V. Selanjutnya turunan dari U tambah V adalah U aksen ditambah V aksen. Perhatikan U aksen turunan dari tangen 3x. 3x turunannya 3, tangen turunannya sekant kuadrat. Maka turunan tangen 3x sama dengan 3 sekant kuadrat 3x. Turunan dari sin 3x, 3x tambah 2 turunannya 3, sin turunannya cos. Maka turunan sin 3x tambah 2 kita dapatkanlah 3 cos 3x tambah 2. Perhatikan 3 dan 3 faktornya sama, kita keluarkan. Maka kita dapatkanlah turunan dari tangen 3x tambah sin 3x tambah 2 adalah 3 dalam kurung sekant kuadrat 3x ditambah cos 3x tambah 2. Semoga contoh 3B dapat kalian pahami dengan baik. Kita bahas satu soal terakhir.
Diketahui fx sama dengan cos 3x kurang 2 dibagi sin x tambah 3. Tentukanlah turunannya. Mari kita jawab. Bentuk fx sama dengan cos 3x kurang 2 dibagi sin x tambah 3 adalah bentuk pembagian. Atau kita tulis dengan U per V. Nah, jika kita misalkan U-nya sama dengan cos 3x kurang 2, maka turunan dari U sama dengan, perhatikan di sini, 3x kurang 2 turunannya 3, turunan cos min, sehingga ini menjadi min 3 sin 3x kurang 2. Selanjutnya, V kita misalkan sin X tambah 3, turunan X tambah 3 sama dengan 1, turunan sin sama dengan cos, maka turunan V sama dengan V aksen sama dengan cos X tambah 3. Karena bentuknya ini adalah U per V, maka turunan dari Fx dapat kita cari dengan F aksen X sama dengan U aksen V dikurang V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Sekarang tinggal masukkan yang sudah kita cari tadi. U aksen sama dengan min 3 sin 3x kurang 2. V sama dengan sin x tambah 3. V aksen sama dengan cos x tambah 3. U sama dengan cos 3x kurang 2. Dibagi dengan V kuadrat, berarti V-nya sin dalam kurung x tambah 3 kuadrat. Selanjutnya kita sederhanakan penulisannya, maka kita dapatkanlah turunannya. Min sin 3x kurang 2 dikali sin x tambah 3 dikurang cos x tambah 3 dikali cos 3x kurang 2 dibagi dengan sin x tambah 3 pangkat 2. Sahabat paham, demikianlah pembahasan kita tentang turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus-rumus fungsi trigonometri. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.